Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Semoga kita tetap pada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman, tahukah sahabat apa yang dinamakan adzan? Lalu siapa orang yang pertama di dunia melanutunkan adzan? Lantas apakah benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah azan? Lalu jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan adzan, apa yang akan terjadi? Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa dukungannya agar kami semangat dalam membuat konten yang bermanfaat serta menambah wawasan Islam kita semua. Jika menilik sejarahnya, azan diperuntukkan untuk memanggil umat Islam melaksanakan salat wajib. Kala itu di zaman Nabi Muhammad memang belum ada penanda waktu salat tiba. Sebenarnya azan semula dikumandangkan untuk memanggil umat Islam melaksanakan salat wajib. Kala itu di zaman Nabi Muhammad memang belum ada penanda waktu salat. Beberapa sahabat mengusulkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar membuat tanda waktu salat tiba. Apalagi saat itu jarak rumah beberapa sahabat cukup jauh dari masjid. Ada juga sahabat yang bertambah kesibukannya sehingga tidak bisa menunggu waktu salat tiba di masjid. Seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, mengatakan bahwa Nabi Muhammad berkeinginan untuk mencari cara dalam memberitahukan waktu salat. Namun, Nabi belum juga menemukannya. Sahabat Nabi lain mengusulkan tanda waktu salat tiba dengan lonceng seperti Nasrani atau trompet seperti Yahudi. Beberapa sahabat lain mengusulkan dengan menyalakan api sehingga umat Islam yang jauh dari masjid bisa melihatnya. Namun, semua usulan tersebut ditolak Nabi Muhammad. Abdullah bin Zaid bermimpi melihat seruan azan. Ia didatangi oleh seseorang yang berjubah hijau dengan membawa lonceng. Awalnya Abdullah bin Zaid akan membeli lonceng tersebut untuk memanggil orang salat. Namun sosok yang berjubah hijau itu menyarankan mengucapkan kalimat untuk menyerukan umat Islam saat panggilan solat. Abdullah bin Zaid pun tak tinggal diam. Ia menceritakan mimpinya kepada Nabi Muhammad tentang lafaz azan, yang tentunya seperti yang kita dengar sampai saat ini. Kemudian Nabi Muhammad meminta Abdullah bin Zaid mengajari Bilal bin Rabah tentang cara melafalkan kalimat azan. Bilal pun akhirnya mengumandangkan azan atas perintah Nabi Muhammad. Selain lantang dan merdu, Bilal sangat menghayati kalimat demi kalimat saat mengumandangkan azan. Ia juga punya disiplin dan keberanian yang tinggi. Hal tersebut menjadi alasan Bilal sebagai muazin pertama di zaman Nabi Muhammad. Bilal adalah muazin pertama yang mengajak umat Islam salat dengan mengumandangkan azan di zaman Nabi Muhammad. Bilal juga yang mengumandangkan azan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sahabat beriman, mengapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengumandangkan azan? Simak alasannya berikut ini. Sebagaimana diketahui pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adzan selalu dikumandangkan oleh beberapa sahabat, di antaranya Bilal bin Rabah, Ibnu Ummi Maktum, Abu Mahzurah, dan Sa'id Al-Karas radhiyallahu anhum. Inilah sahabat yang menjadi muazzin, juru adzan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, apa alasan Nabi Muhammad tidak mengumandangkan adzan? Para ulama berpendapat, ada satu hikmah besar yang patut diketahui bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi umatnya melebihi diri beliau sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seumur hidup tidak pernah mengumandangkan adzan sebelum didirikannya sholat berjamaah. Ternyata ada sebabnya. Alasannya adalah Nabi khawatir jika beliau mengumandangkan adzan sampai pada kalimat hayya 'alas sholah, mari dirikan sholat, kemudian di saat itu tidak ada yang datang ke masjid, maka umatnya akan berdosa. Mengapa demikian? Karena menjawab panggilan Nabi itu hukumnya wajib dan harus segera ditunaikan. Baginda Rasulullah takut kelak membebani umatnya. Apabila Nabi adzan maka dikhawatirkan akan menjadi suatu perkara yang wajib. Perlu diketahui secara hukum, sholat berjamaah di masjid hukumnya ada khilaf di kalangan ulama fuqaha. Dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat yang tarjih, kuat. Pertama menyebutkan bahwa sholat berjamaah di masjid hukumnya fardu kifayah menurut Imam An-Nawawi. Artinya, jika sholat berjamaah itu dikerjakan beberapa orang saja, maka gugurlah kewajiban muslim yang lain. Pendapat kedua mengatakan sunnah muakkad. Sementara mazhab Hambali dan Hanafi mengatakan sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib. Kesimpulannya terjadi khilaf di kalangan ulama terkait hukum sholat berjamaah ini.
Kembali ke topik di atas, seandainya dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan adzan, maka sholat berjamaah mutlak menjadi wajib karena ada kalimat, hayya, alas sholah, yang diserukan oleh Nabi. Artinya, yang terlambat datang ke masjid akan berdosa, yang tidak datang ke masjid akan berdosa. Nabi tidak mau memberatkan umatnya, maka beliau tinggalkan adzan. Yang diperintah untuk mengumandangkan adzan pada masa beliau adalah Sayyidina Bilal, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Inilah bentuk kasih sayang Nabi kepada umatnya, itu sebabnya dalam Al-Quran Surat At-Taubah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disifati dengan Ar-Rauf, sangat mengasihi, sifat Ar-Rahim, penyayang, yang termasuk sifatnya Allah Ta'ala. Kedua sifat ini Allah berikan kepada kekasihnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 128. Demikian alasan mengapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengumandangkan adzan. Hikmah di balik Rasulullah tidak mengumandangkan adzan salat. Beberapa ulama fikih mengatakan, jika Rasulullah mengumandangkan azan, maka dikhawatirkan orang yang tidak langsung menjawab seruannya atau tidak langsung bergegas ke masjid akan ditimpa azab yang pedih. Kekhawatiran itu berdasarkan ayat Al-Quran Surah An-Nur ayat 63 yang artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau azab yang pedih. Alhasil dibalik Rasulullah tidak mengumandangkan azan tentunya sangat dahsyat cintanya terhadap umat beliau, jikalau adas dikumandangkan lantas umat masih tidak bergegas menuju panggilan wajib maka akan ditimpakan azab bagi umat. Tentu Rasulullah tidak menghendaki demikian, harapan kita semoga kita kelak bisa masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin 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 ya robbal alamin. Sahabat beriman, beliau sangat menyayangi umatnya dan tidak mau memberatkan umatnya, maka kita menjadi faham sebegitu dahsyat kasih sayangnya kepada umatnya, yang andai sholat berjamaah diwajibkan maka kebanyakan tidak mampu menunaikannya, dengan alasan-alasan tertentu yang dibenarkan syariat. Demikian ulasan dari kami, ada kurang dan lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya, dengan harapan semoga manfaat dan juga menambah wawasan kita dalam keislaman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.